Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini hari Sabtu, tanggal 12 April 2025. Hari ini gue pengen membahas afirmasi positif dan kenapa itu penting banget buat diri kita. Terus kenapa gue mau ngomong ini, karena gue sudah merasakan banyak manfaat dalam berubahnya diri gue, dalam berubahnya mindset gue dengan afirmasi positif ini. Gue akan praktekkan caranya, gue akan kasih tunjuk apa aja afirmasi yang gue lakukan tiap pagi supaya kalian selalu semangat tiap hari. Oke, tanpa berlama-lama, stay tune di sini. Kalau kalian suka channel ini, kalian bisa like, subscribe di bawah. Nah, nanti kalau kalian mau komen juga boleh apa yang mau gue bahas. Karena kalau banyak dari kalian mau bahas suatu konteks, misalnya kalian ingin gue bahas masalah ekonomi atau masalah relationship atau masalah mindset, nanti gue akan bantu. Asal kalian coba komen di bawah, nanti gue akan bikinin videonya in the next video ya. Oke, jadi apa sih afirmasi positif dan kenapa itu penting buat diri kita tiap hari? Oke, awalnya coba gue tanya dulu deh sama kalian semua ya. Pernah nggak sih kalian bangun pagi, tapi rasanya tuh males gitu, aduh pengennya tiduran aja di kasur yang enak gitu, kasur gue empuk gitu, selimut gue nyaman. Pernah nggak sih kalian juga ngerasa kayak, aduh kerjaan gue bosen, ngapain gue kerja lagi gitu loh, aduh capek, males gitu, bawaannya tuh udah males gitu loh. Kenapa kalian merasakan males? Ya karena mindset kalian nih udah merangsang kalau suatu kerjaan itu adalah tugas yang berat. Makanya yang direspon otak itu adalah berat, berat, dan berat. Makanya kalian itu akan merasakan males bangun pagi, kalian juga males untuk pergi kerja gitu. Nah, di sini coba ya gue kasih kalian mindset shiftnya gimana ya. Nih gue juga akan hubungkan sama kalian dengan abundance mindset, karena di video sebelumnya kan gue udah bahas ya apa itu abundance mindset. Nah, jadi tapi nanti gue akan jelaskan lagi. Jadi mindset shift yang gue lakukan adalah gue udah banyak nonton beberapa video tentang afirmasi positif. Nah, afirmasi positifnya itu tuh gue bisa bilang kayak contoh, hari ini ada hari yang baru, bersyukur kepada Tuhan, terpuji nama Tuhan di surga. Kami percaya hari ini bisa membawa berkah yang baru. Hari yang baru, saya percaya bahwa hari ini bisa membawa berkat yang baru bagi saya. Ulangin paling nggak 5 kali kata-kata itu, dan juga gua juga dapat afirmasi positif dari Success Before 30 yang bilangnya saya cinta diri saya bahagia sampai sebisa. Ulangin tiap hari 5 kali sehari pas kalian bangun tidur. Jangan langsung kalian bangun tidur terus langsung main HP, karena otak kalian itu juga akan merangsang hal-hal negatif, karena sosial media itu juga banyak konten-konten negatif. Nah, kalau kalian ulangin yang tadi gue bilang, saya cinta diri saya bahagia saya pasti bisa, dan hari ini ada baru, saya percaya Tuhan punya berkat baru bagi kami atau bagi saya. Gue percaya bahwa itu bisa membawa mindset shift yang bagus buat kalian, karena yang terpenting dalam dunia ini tuh adalah semuanya tentang mindset. Tanpa mindset yang benar, respon kalian juga akan salah, nanti juga habit kalian juga akan salah. Makanya gue pengen tekenin ya di sini, hidup gue udah berubah dengan dengerin banyak podcast tentang afirmasi positif. Gue dulu juga suka bangunnya tuh setengah jam sebelum gue masuk kerja. Terus gue juga rasanya tuh kayak males gitu bangun, ngapain sih kerja lagi gitu loh, kalau emang tiap hari cuma hal yang sama aja. Tapi karena emang gue masih baru lulus kuliah dan baru kerja, gue tetap semangat sekarang karena mindset shift yang tadi dan dengan afirmasi positif yang tadi. Akhirnya gue setiap pagi tuh selalu merasa bersyukur, selalu penuh gairah untuk memulai hari dengan baik, untuk memulai hari dengan semangat. Karena tanpa adanya semangat pasti hari nggak akan berjalan dengan baik. Dan apapun yang terjadi dalam hari itu dipengaruhi oleh
alam bawah sadar pikiran kalian yang menentukan. Kalau kalian hari ini pengen sesuatu yang positif, pasti akan terjadi hal yang positif. Kalau kalian selalu mikir hal yang negatif, pasti akan terjadi yang negatif. Sama seperti kalian menggenggam pasir putih yang lembut, semakin kalian genggam dengan erat, bahkan makin keluar banyak. Nah, cobalah untuk let go lah gitu. Untuk let go dan terapin lah abundance mindset. Abundance mindset itu, kalau mungkin kalian belum nontonnya video gue sebelumnya, abundance mindset itu adalah tentang mindset keberlimpahan. Nah, mindset keberlimpahan itu adalah tentang kalau misalnya hari ini terjadi suatu musibah bagi kalian, kalian akan berpikir, oh ini adalah berkat. Bukan gue bilang bencana itu berkat, tapi maksudnya ini adalah berkat dari Tuhan untuk menjauhkan kalian atau untuk memberikan kalian sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak. Misalnya contoh kalian kehilangan uang hari ini, aduh gua kalah trading hari ini, aduh gua kehilangan berapa uang, aduh gua kehilangan klien gua hari ini gitu. Nah, itu bisa jadi tanda atau berkat dari Tuhan untuk memberikan kalian sesuatu yang lebih, untuk menjadikan kalian pribadi yang lebih kuat. Kenapa? Karena Tuhan juga tahu kalau Tuhan itu bukannya mau mengambil sesuatu dari kalian, tapi Tuhan ingin memberikan yang lebih baik untuk kalian. Makanya diambil sesuatu yang negatif daripada kalian itu. Karena rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Nah, kalau kalau pendapat gue sendiri ya, dan itu udah banyak terjadi. Pada waktu kemarin tuh, beberapa tahun lalu, gue kena scam. Nah, gue hilang ya 10 juta, ada 10 juta. Tapi gue tuh merelakan 10 juta itu hilang. Karena kalau semakin gue pengen diiming-imingi dengan, aduh gue pengen uang gue balik, gue harus bayar lebih banyak untuk dapetin uang gue balik, malah gue makin jebol kehilangan gue. Makin banyak gue kehilangan uang. Makanya gue relain 10 juta itu, dan gue coba gimana caranya gue mendapatkan 10 juta itu kembali, atau gue melipat gandakan uang gue yang gue punya sementara untuk bisa mengembalikan uang sejumlah itu atau lebih banyak. Nah, semenjak gue menerapkan abundance mindset itu, gue nggak merasa kayak aduh gue kehilangan uang, kok sekarang gimana ya gue hidup udah kehilangan uang, nanti gue bayar ABCDE, bayar tagihan gue gimana ya gitu. Nah, akhirnya setelah gue terapin abundance mindset, gue merasa ya udahlah ikhlas gitu. Mungkin ini pelajaran dari Tuhan. Tuhan ingin menjauhkan gue dari scam ini di kemudian hari, supaya nggak mudah percaya sama duit instan, sama konten-konten yang menjanjikan duit instan. Jadi gue kena scam dulu, habis itu supaya gue lebih aware ke depannya, dan gue belajar supaya gue nggak kena tipu lagi, dan Tuhan akan memberikan gue tanggung jawab yang lebih banyak dan lebih besar tentunya. Pernah waktu itu juga gue selalu berpikir kalau misalnya dalam hubungan gue, misalnya dulu sama hubungan gue sama cewek gue atau hubungan gue sama keluarga, semakin gue nggak mau kehilangan, malah semakin kehilangan. Atau misalnya gue nggak mau kehilangan duit gue, malah lu makin kehilangan duit, maka makin gue kehilangan duit. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang, semakin lu menggenggam sesuatu, malah sesuatu itu akan makin keluar dari genggaman lu. Kecuali lu relax sedikit, pasti kan nggak akan keluar, pasti yang keluar tuh lebih sedikit daripada kalau lu genggam dengan kuat. Nah, itulah hukum let it be. Hukum let it be yang sudah gue baca dari bukunya Robert Kiyosaki ya. Itu kalian harus rela untuk kehilangan dulu sebelum kalian untuk mendapatkan. Oke. Pengalaman gue setelah yang jadi scam itu tuh, hidup gue tuh berasa kayak lebih bleng gitu aja, lebih lowong gitu. Emang gue stres awalnya, tapi stres itu cuma bertahan 2 minggu apa 3 minggu, gue lupa. Tapi setelah itu udah lowong, dan sekarang gue udah melupakan kejadian itu, dan sekarang gue udah fokus untuk gimana gue bisa cari duit lagi, gimana gue bisa melipat gandakan uang gue yang hilang, dan gimana uang yang hilang itu bisa gue relain dan gue cari lagi, dan dengan jumlah yang lebih banyak ya. Dan sekarang gue lebih aware kalau gak semua website di Facebook
itu adalah website asli, dan uang itu tidak akan bisa dicari dengan instan, kecuali kalian udah punya pengalaman. Jadi kalau energi uang itu, kalian mesti punya energi yang kelimpahan. Uang akan mengikuti energi kelimpahan kalian. Kalau energi kalian di sini, uang pasti akan turun kayak energi kalian di sini. Nah, makanya gue sangat menganjurkan kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu, cobalah untuk melepaskan sesuatu terlebih dahulu, belajar untuk melepaskan sesuatu terlebih dahulu, baru kalian bisa mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Karena kalau kalian tidak bisa melepaskan sesuatu, ya contohnya kayak tubuh kalian, kalau misalnya kalian nggak habis makan banyak, terus kalian nggak bisa BAB, kan sembelit nggak sih perut, pasti nggak enak kan di perut rasanya. Nah, tapi kalau kalian habis makan terus BAB kan lancar, jadi tubuh kalian rasanya lowong kan. Nah, sama kayak rezeki kita, kalau kalian nggak mengosongkan gelas kalian, nggak akan ada sesuatu yang baru untuk masuk ke situ. Pasti akan terpental keluar gitu. Kalian harus berani mengosongkan gelas kalian dulu sebelum mendatangkan sesuatu yang baru. Oke, itu aja dari gua hari ini. Dan ini sangat penting buat hidup kalian, supaya kedepannya afirmasi positif ini dan mindset shift yang tadi gue jelaskan bisa membantu kalian untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Oke, see you in the next video.